Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby, ide ide Ruby Prastio. Kali ini yang akan dibahas tentang helm dan masker. Ya, jadi kalau orang tua ingin anaknya disiplin, biasanya punya cara-cara khusus gitu ya. Jadi mungkin menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, di sekolah berasrama yang kedisiplinannya tinggi seperti itu. Terus kemudian juga selain itu seringkali anaknya supaya disiplin itu dibentak, bahkan dihukum, bahkan perlakukan semi militer seperti itu. Nah, ya itu mungkin salah satu cara yang diketahui oleh orang tua. Salah satu cara yang biasanya begitu dan pernah berhasil. Nah, saya justru ingin mencoba mengajari kedisiplinan dengan cara yang berbeda. Yang sehari-hari yang orang tua bahkan bisa mengajarkannya. Nah, saya mulai dari helm. Helm ini dimulai sejak mungkin 30 tahun yang lalu, lebih gitu ya. Dan hal itu dibiasakan, mulai dipolakan begitu karena tingkat kecelakaan atau tingkat fatalnya kecelakaan yang mengakibatkan seseorang bisa bahkan meninggal dunia atau cacat tetap kayak gitu ya. Makanya helm dipergunakan, bahkan diharuskan. Nah, seiring berkembangnya sepeda motor waktu itu, kemudian mungkin juga seringnya terjadi kecelakaan, makanya untuk menghindarkan akibat yang buruk dipakailah helm sebagai alternatif untuk pelindung kepala. Nah, helm ini pada awalnya memang diberlakukannya dipaksakan begitu ya. Harus ada razia helm, harus ada pemaksaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam perkembangannya akhirnya orang mulai semakin sadar, semakin tahu ya harus pakai helm. Nah, hanya saja dalam perkembangannya standar helm ini pun bermunculan kayak gitu ya. Jadi kalau dulu mengenal helm standar dan helm yang enggak standar gitu. Awalnya sih ya pokoknya pakai helm. Tapi lama-kelamaan akhirnya helm-helm yang tidak standar dirazia lagi, ditertibkan lagi. Sampai muncul kalau mau menertibkan helm jangan yang make tapi yang memproduksi seperti itu. Dan sekarang rasanya sedikit sekali helm yang tidak standar. Artinya helmnya sudah menutup telinga kayak gitu ya, hampir seluruh muka, seluruh kepala, hanya muka saja yang kelihatan. Nah, kalau dulu itu enggak, cuman kayak topi gitu, cuman bahannya dari plastik keras kayak gitu. Nah, tapi sekarang pun yang standar ini pun ada beberapa jenis juga yang ternyata kalau dipakai itu ringan, dan entah itu kalau jatuh gitu apakah tidak pecah atau gimana ya. Ya itu namanya standarisasi yang mungkin ya baru formalitas kayak gitu ya. Tapi kalau dulu itu ada helm, diistilahkan helm batok, karena itu kayak batok kelapa gitu, yang di kelapa bagi dua ya, cuman kayak gitu tok. Atau helm ciduk itu gayung, jadi ya bahannya mungkin seringan itu ya, seringan gayung gitu. Nah, tapi itu nggak standar dan sekarang sudah mulai distandarkan lagi. Walaupun tadi seperti saya sampaikan, standar yang seperti apa, bentuknya sudah standar, tapi kualitasnya seperti apa, ya tidak tahu. Bahkan kalau di online itu mungkin harganya bagus, mereknya sama, tapi ternyata itu hanya stikernya saja. Nah, yang seperti itu di negeri ini memang masih seperti itu ya. Jadi belum bisa bener-bener standar gitu, karena pengennya barang murah ya adanya itu. Nah, dalam perkembangannya helm sendiri akhirnya berkembang dalam industri, menjadi bisnis juga. Jadi banyak penjual helm bermunculan. Selain itu, bukan hanya menjual saja, tapi mulai ada perkembangan, modifikasi. Helm, kalau dulu mungkin cuci helm ya udah cuci sendiri gitu.
dijemur. Sekarang helm itu ada tempat-tempat yang bisa cuci helm. Jadi helmnya nanti dibersihkan, diberi wewangian seperti itu. Dan selain itu juga ada lagi yang menurut saya lebih daripada yang cuci tadi ya, itu lebih berupaya lagi, yaitu ngecat helm. Nah, helmnya itu dicat, mungkin digambar sesuai dengan karakter yang disukai, atau ada juga yang dimodifikasi, dikasih bulu-bulu, dikasih karakter dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perkembangan helm sampai di situ, tapi tujuannya sebenarnya adalah pelindung kepala, melindungi dari kecelakaan, dari akibat kecelakaan. Nah, sekarang bergeser ke masker. Masker mungkin baru tahun 2020 semenjak ada pandemi itu menjadi muncul gitu ya. Sebelumnya sih ada masker tapi tidak sampai heboh gitu ya. Jadi seingat saya ada beberapa kali beberapa kali gunung meletus sehingga mengakibatkan hujan abu, sehingga diperlukan masker. Nah, masker diperlukan, tapi itu kan momentumnya paling kondisi seperti itu kalau di daerah-daerah yang hanya terdampak mungkin cuma 1 minggu dan selesai. Apalagi kalau segera ada hujan, sudah tidak ada lagi debu, itu tidak ada lagi abu vulkanik. Nah, kemudian selain itu masker juga dipakai untuk pengendara sepeda motor tadi, bersamaan dengan helm itu dipakai masker untuk menghindari debu lah ya di jalan kayak gitu. Nah, masker sudah ada, sebenarnya sudah dikenal, tapi kemudian menjadi sesuatu yang heboh, sesuatu yang muncul di permukaan, muncul sangat besar gitu saat pandemi. Nah, itu pun sama. Masker itu ada standarisasinya, ada tingkatan-tingkatannya. Dulu ada masker scuba, apa mau pakai masker kain, masker dilapisi tisu yang buat niup lilin gitu ya, dibikin simulasi gitu. Pakai masker niup lilin, kalau masih mati berarti itu masih bisa keluar masuk udara, artinya droplet masih bisa keluar masuk. Dan seterusnya. Terus kemudian ada masker non medis 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis dan seterusnya. Masker yang manalah medis atau yang non medis atau seperti apa, dan ya itu menjadi industri lagi, menjadi bisnis lagi. Dan masker masih menjadi hal yang disarankan mungkin di seluruh dunia, karena pandemi juga dalam penurunan kasusnya, kalau nanti ada yang lupa pakai masker, masih mungkin timbul penularan. Nah, makanya masker menjadi alternatif dan rasanya ini akan dipakai terus-menerus demi kesehatan. Nah, kembali pada yang awal tadi disampaikan tentang kedisiplinan, sebenarnya memakai helm dan memakai masker ini bisa menjadi sarana untuk orang tua mengajarkan kedisiplinan bagi anak-anaknya. Jadi pakai helm misalnya, pakai helm itu ya kita harus pakai helm dimanapun kita berada, walaupun mungkin cuma pergi berapa ratus meter seperti itu, atau sekian kilo, 2-3 kilo, dan nggak ngelewatin polisi, nggak ngelewatin jalan besar, menurut saya tetap harus pakai helm. Itu adalah bentuk kedisiplinan. Nah, kenapa? Karena memang banyak sekali kasus-kasus yang hanya pergi jarak dekat, tetapi mengalami kecelakaan dan kepalanya yang terkena. Mungkin akibatnya bisa ringan, sedang, atau parah, bahkan meninggal. Nah, saya rasa ini perlu menjadi kedisiplinan dan perlu menjadi kesadaran. Jadi yang perlu disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya saat memakai helm walaupun jaraknya dekat, ini untuk keselamatan kita. Begitu naik motor ya lengkap dengan helmnya. Itu menurut saya memang harus dipahamkan seperti itu, disadarkan seperti itu. Nah, saat orang tua lalai atau memang ya perginya cuma deket, ya nggak lewat kantor polisi, nggak pernah ada patroli polisi, lewat jalan kecil, nggak lewat jalan besar, berarti nggak perlu pakai helm. Nah, misalnya seperti itu pemahamannya, ya itu harus diluruskan juga.
nanti kalau seperti itu, si anak-anak kita itu paling ditiru itu orang tuanya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa oh ya, kalau perginya deket, kalau nggak lewat jalan besar, kalau nggak lewat patroli polisi, kalau nggak lewat kantor polisi, berarti boleh nggak pakai helm. Karena bapak saya juga begitu, ibu saya juga begitu. Nah, ini kan secara nggak langsung kita sudah mengajarkan ketidakdisiplinan. Dan setelah begitu anak kita disuruh disiplin sekolah khusus, berasrama misalnya begitu. Ya, dia hanya akan disiplin dengan tanda bintang tadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ada yang ngawasin, kalau ada yang patroli, kalau dilihat orang lain, kalau semuanya ada syaratnya. Saat syarat tidak dipenuhi, berarti dia bisa tidak disiplin. Nah, menurut saya ini mengerikan kalau sampai anak hanya disiplin karena syarat-syarat tertentu. Nah, demikian juga masker. Saya rasa masker memang menjadi hal yang harus digunakan dalam masa pandemi, walaupun sedang menurun, sudah menurun seperti itu. Kenapa? Ya, kita jelaskan pemahamannya. Oke, kita ini bisa tertular atau bisa menularkan. Karena kita sehat, bisa jadi kita ini tanpa gejala, tapi kita bisa potensi menularkan. Makanya tetap pakai masker. Nah, saya rasa ini adalah himbauan juga, dan saya juga melakukannya, selalu pakai masker kalau keluar. Karena seringkali yang menjadi motivasi saya bukan hanya pakai masker begitu, tapi anak-anak saya melihat saat saya keluar rumah dan nggak pakai masker, nanti akan ditanya, akan dilihat bahwa oh ya, cuman deket nggak pakai masker, oh ya cuman di daerah-daerah situ nggak pakai masker. Nah, padahal kan penularan bisa terjadi dimanapun. Kita ketemu orang yang kita tidak duga dia bisa saja membawa virus, atau justru kita yang membawa virus, kita yang menularkan. Tidak bertanggung jawab sekali kalau hanya karena tidak pakai masker kita menularkan penyakit pada orang lain. Atau juga konyol juga kalau karena kita nggak pakai masker kita jadi dapat penyakit. Nah, saya rasa itu hubungan antara kedisiplinan dengan pakai helm, dengan pakai masker, ini yang harus dimulai oleh orang tua dari rumah, yang menjadikan anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih baik. Dan semuanya itu ujung-ujungnya buat siapa sih? Ujung-ujungnya sebenarnya buat kita juga, yang pakai helm itu, yang pakai masker itu. Semoga tidak terjadi apa-apa dalam diri kita, sehat selalu, dan juga selamat memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita lebih baik dalam menyimpulkan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, bukan hanya karena dipaksa, dibentak, dihukum, tetapi karena sadar harus pakai masker, harus pakai helm. Sekian dari saya, Ide Ruby Prasetyo, IDRP. Terima kasih.